Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 28 Prinsip Pertanian Presisi akan menjelaskan review paper analisis pemodelan karbon organik tanah dan emisi karbon dioksida dalam sistem pengolahan tanah yang berbeda. Selanjutnya, kelompok kami beranggotakan Faiha, Davina, Dewinta, Indah, dan saya sendiri, Kimi Sarah. Oke, studi kasus ini memiliki latar belakang yaitu adanya insentifikasi pada penggunaan pupuk, pestisida, dan pengolahan tanah yang masih menjadi kekhawatiran saat ini. Dikarenakan apabila insentifikasi tersebut tidak dilaksanakan dengan bijak, maka menyebabkan degradasi tanah, penurunan kandungan bahan organik tanah, penurunan infiltrasi air, dan meningkatkan pemadatan tanah. Hal-hal tersebut berdampak pada penurunan kesuburan tanah, mengurangi hasil panen secara bertahap, dan berkontribusi pada perubahan iklim melalui penambahan emisi karbon dioksida dari kegiatan pertanian. Untuk mengatasi permasalahan ini, salah satu teknik yang diterapkan adalah teknik pengolahan tanah konservatif yang bertujuan untuk mengurangi gangguan tanah, mempertahankan residu tanaman di permukaan, dan meminimalkan dampak lingkungan negatif. Namun, teknik ini masih memiliki beberapa tantangan, antara lain seperti hasil panen yang tergolong rendah yang dipengaruhi oleh kondisi tanah, variabilitas lapangan, serta iklim setempat. Kemajuan teknologi yang ada membuat mampu dilakukannya penerapan pertanian presisi berupa sistem pertanian yang mengintegrasikan strategi manajemen dan teknologi untuk mengefisiensikan penggunaan sumber daya sehingga mendapatkan hasil maksimal dan mengurangi dampak buruk terhadap kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan teknologi pada pertanian presisi, dapat diaplikasikan input yang lebih efektif dan efisien, serta membantu petani dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data-data. Diidentifikasikan pula strategi terbaik yang dapat diterapkan untuk mempertahankan kesuburan tanah dan mengurangi emisi karbon di tengah kondisi iklim yang tidak menentu. Pendekatan ini tidak hanya penting untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga untuk memastikan keamanan pangan di global di masa depan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dirumuskan 3 rumusan masalah dan tujuan, di mana rumusan masalah yang pertama ialah bagaimana kandungan karbon organik tanah pada lapisan atas profil tanah dengan olah tanah yang berbeda, kemudian bagaimana dampak pertanian presisi terhadap input pada tanaman dan emisi karbon dioksida, dan yang terakhir bagaimana strategi terbaik dalam pengurangan emisi gas karbon dioksida pada sistem pertanian. Kemudian tujuan dilakukannya research paper ini ialah yang pertama untuk mengetahui trajektori jangka menengah kandungan karbon organik tanah pada lapisan atas profil tanah dengan olah tanah yang berbeda menggunakan metode salus, kemudian mengetahui dampak pertanian presisi terhadap input pada tanaman dan emisi karbon dioksida, dan yang terakhir mengetahui strategi gabungan pertanian konservasi dan pertanian presisi terbaik dalam pengurangan emisi gas karbon dioksida pada sistem pertanian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode yang digunakan dalam paper kali ini. Yang pertama adalah metode area studi dan data iklim. Pengukuran luasan dan pembagian petak dilakukan pada lahan percontohan. Dilakukan analisis terhadap jenis tanah, data hasil panen sebelumnya, digunakan juga untuk kalibrasi dan validasi model salus, serta diperlukan informasi rata-rata curah hujan tahunan dan suhu lingkungan selama 23 tahun berdasarkan data yang dicatat oleh stasiun agrometeorologi terdekat. Selanjutnya ada metode pada sistem pengolahan tanah dan manajemen agronomi. Terdapat tiga sistem pengolahan tanah yang dianalisis, yaitu konvensional, CT, lalu pengolahan minimal, MT, dan tanpa olah tanah, NT. Selain itu, sistem minimal tillage dan no tillage diintegrasikan dengan teknologi pertanian presisi. Selanjutnya ada metode untuk studi variabilitas dan zona homogen. Zona homogen didefinisikan berdasarkan data dari sensor jarak jauh yang memberikan informasi tentang tanah, vegetasi, dan hasil panen. Area studi dibagi menjadi 4 zona dengan potensi produktif yang meningkat dari A hingga D. Sistem olah tanah CT dianggap sebagai referensi untuk membandingkan sistem pengolahan tanah lainnya dengan tingkat input seragam. Selanjutnya, metode pada model salus. Salus memerlukan data tentang tanah, iklim, karakteristik genotip, dan manajemen agronomi untuk mensimulasikan hasil panen, aliran air, dan nutrisi harian dengan gambaran umum.
Salus digunakan untuk menentukan tingkat input terbaik dan evolusi karbon organik tanah dalam berbagai pengelolaan dan variabilitas skala lapangan. Lalu yang terakhir ada metode pada pengumpulan data. Data input spesifik mengenai area studi dikumpulkan, lalu dilakukan analisis varians untuk memeriksa perbedaan statistik yang signifikan antara rata-rata perlakuan menggunakan metode least significant difference dengan nilai P kurang dari sama dengan 0,05. Selanjutnya, berikut merupakan contoh-contoh gambar dari metode yang dilakukan. Gambar pertama adalah area studi dibagi menjadi zona homogen menggunakan analisis manajemen zone analisis. Lalu yang kedua terdapat gambaran umum dari model Salus. Lalu gambar ketiga dan gambar keempat merupakan alur kerja dari pemodelan Salus. Selanjutnya. Oke, untuk hasil pembahasan ini sendiri, yang pertama ada tentang validasi untuk salus model, di mana model salus yang dipakai ini mempertimbangkan tiga variabel. Yang pertama yaitu hasil gabah, total biomasa di atas tanah, dan kandungan SOC. Untuk validasi yang dilakukan pada hasil biji-bijian ini menunjukkan hubungan antara hasil yang diprediksi dan hasil aktual selama musim tanam 2015 dan 2016. Hasil analisis regresi ini yaitu R kuadratnya bernilai 0,90 dan RMSE-nya ini bernilai 0,7 T hektar yang signifikan pada tingkat P kurang dari 0,05. Hasil ini itu menunjukkan bahwa model Salus dapat memprediksi hasil dengan tingkat akurasi yang tinggi. Namun, terdapat kesalahan prediksi pada sistem NT, yaitu sistem no tillage di tahun pertama, karena sensitivitas metode NT ini selama konversi awal, di mana mempengaruhi kemunculan tanaman atau emergens, dan mengurangi kerapatan pada kanola dan jagung. Lalu untuk validasi kedua ini dilakukan terhadap biomasa total, di mana validasi ini dilakukan terhadap 76 pengamatan biomasa total di atas tanah, dan hasil analisisnya ini menunjukkan nilai R kuadrat sebesar 0,90 dan RMSE sebesar 1,3 T hektar yang signifikan pada tingkat P kurang dari 0,05. Nah, sama seperti hasil biji-bijian tadi, pada tahun pertama sistem NT, biomasa kanola dan jagung ini diprediksi secara berlebihan atau overestimate. Namun, pengaruhnya ini terhadap simulasi SOC dianggap minimal karena hanya terjadi pada tahun pertama eksperimen. Untuk validasi terakhir ini dilakukan pada SOC atau soil organic carbon, di mana diprediksi ini dibandingkan dengan data pengamatan dari 20 sampel tanah yang diambil pada tahun 2017. Hasil analisis regresi ini menunjukkan nilai R kuadrat sebesar 0,70 yang mencerminkan tingkat hubungan yang baik antara nilai SOC yang diprediksi dan diamati dengan kesalahan rata-rata kuadrat atau RMSE sebesar 5.770 kilo hektar yang signifikan pada tingkat P kurang dari 0,05. Di sini telah disajikan data emisi gas karbon dioksida tanah per tahun dengan tingkat kepercayaan 0,05. Next. Simulasi model Salus menunjukkan bahwa olah tanah konvensional atau conventional tillage menyebabkan kehilangan karbon organik tanah atau SOC terbesar dibandingkan olah tanah minimum atau minimum tillage dengan tanpa olah tanah atau no tillage. Zona A dengan SOC terendah kehilangan rata-rata sebesar 772 kg karbon per HA per tahun pada conventional tillage, sementara minimum dan no tillage menunjukkan kehilangan SOC masing-masing sebesar 22% dan 67%. Zona D dengan SOC tertinggi kehilangan lebih dari 30% SOC totalnya dalam 15 tahun di bawah conventional tillage, menjadikannya kontributor utama emisi karbon. No tillage terbukti paling efektif dalam mengurangi kehilangan karbon dan menjaga kesuburan tanah di semua zona. Kemudian, conventional tillage menghasilkan emisi karbon dioksida lebih tinggi dibandingkan dengan no tillage, meskipun menunjukkan pola siklus di mana biomasa tertinggi setelah musim jagung mengurangi emisi karbon sementara. Minimum dan no tillage lebih unggul dalam menyimpan karbon, terutama dengan tambahan biomasa dan tanaman penutup. Sistem no tillage secara konsisten mengurangi emisi karbon dioksida selama rotasi tanaman dan tetap memiliki potensi penyimpanan karbon lebih besar dibandingkan conventional tillage, yang akhirnya stabil tetapi kurang efisien. Oke, untuk pembahasan yang ketiga, ini ada mengenai hubungan emisi CO2 dengan pertanian, di mana seperti yang dapat terlihat pada grafik, ini nilai NT dan MT ini terbukti lebih efektif dalam menekan emisi karbon dibandingkan dengan CT.
Dengan NTH ini sendiri memberikan kontribusi terbaik dalam mengurangi fluks karbon ke atmosfer. Selanjutnya ada analisis berupa analisis kuantitatif dan analisis kualitatif berdasarkan review paper yang telah kami lakukan. Yang pertama adalah analisis kuantitatif. Penurunan SOC terjadi di semua teknik olah tanah, tetapi sistem no tillage menghasilkan penurunan soil organic carbon yang paling rendah sebesar 63% dibandingkan conventional tillage, diikuti dengan minimum tillage dengan 17% lebih rendah dibandingkan conventional tillage. Aplikasi teknologi precision agriculture dengan input berbasis zona homogen atau variable rate application mampu mengurangi penggunaan pupuk nitrogen sebesar 17 sampai 25%. Precision agriculture juga meningkatkan efisiensi energi hingga 20% pada sistem no tillage dibandingkan dengan pengolahan seragam. Kombinasi teknik presisi dengan sistem no tillage menunjukkan pengurangan total emisi karbon dioksida tahunan hingga 56% dibandingkan dengan conventional tillage. Penerapan kombinasi no tillage dengan dukungan teknologi precision agriculture termasuk penggunaan variable rate application meningkatkan efisiensi energi sebesar 10% dibandingkan dengan conventional tillage, meskipun no tillage memiliki hasil panen yang sedikit rendah. Selain itu, kombinasi minimum tillage dengan precision agriculture dapat memiliki hasil panen yang hampir setara dengan conventional tillage, tetapi memiliki emisi karbon dioksida yang lebih rendah serta efisiensi energi meningkat sebesar 2-10% dibandingkan conventional tillage. Sementara untuk analisis kualitatif, yang pertama adalah sistem no tillage dan minimum tillage lebih efektif dalam mempertahankan kandungan soil organik karbon karena mengurangi gangguan fisik pada lapisan atas tanah. Sementara conventional tillage cenderung meningkatkan laju dekomposisi soil organik karbon akibat intensitas pengolahannya, sehingga dapat terjadi erosi dan juga penurunan biodiversitas pada tanah. Teknologi precision agriculture memampukan dalam mengurangi limbah input dengan aplikasi yang tepat dan sesuai dengan zona homogen. Dengan mengurangi emisi karbon dioksida dari limbah input, jejak karbon pertanian dapat menurun secara signifikan. Terakhir adalah strategi gabungan antara teknik no tillage dengan precision agriculture menunjukkan sinergi terbaik dalam mengurangi emisi karbon dioksida, mempertahankan soil organik karbon, dan meningkatkan efisiensi energi. Sementara kombinasi strategis berbasis zona homogen memampukan adaptasi teknik konservasi pada variabilitas tanah dan iklim yang berbeda. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran yang didapatkan dari review paper kali ini. Yang pertama adalah perubahan kandungan SOC pada lapisan atas profil tanah tertinggi didapatkan dari pengolahan conventional tillage. Dengan pengolahan secara minimum tillage mengalami penurunan SOC dari pengolahan conventional tillage sebesar 17% dan pengolahan no tillage mengalami penurunan SOC sebesar 63% dibandingkan dengan conventional tillage. Lalu selanjutnya, pemanfaatan teknologi precision agriculture dapat mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan kecepatan kerja, dan meminimalkan tekanan kerja operator. Selain itu, teknologi precision agriculture juga dapat mengurangi emisi CO2 dengan mengurangi limbah input melalui aplikasi yang tepat. Lalu yang ketiga adalah strategi gabungan pertanian konservasi dan pertanian presisi terbaik dalam pengurangan emisi gas CO2 pada sistem pertanian adalah gabungan teknologi precision agriculture dengan pengolahan no tillage yang mampu mengurangi total emisi tahunan hingga 56% dibandingkan dengan pengolahan conventional tillage. Lalu, saran yang bisa kami berikan adalah perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai penurunan emisi gas CO2 pada sistem pertanian dengan jenis dan teknik pemupukan yang berbeda menggunakan teknologi precision agriculture. Selanjutnya. Baik, sekian dari kelompok 28. Terima kasih atas perhatiannya.